Shalom adik-adik, selamat pagi. Kita ketemu lagi nih di sekolah minggu online. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Pastinya luar biasa kan? Nah, sebelum kita berdoa, kita pujikan dulu. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Tuhan, Allah Bapa kami yang ada di surga, kami akan memulai ibadah sekolah minggu online. Kiranya Engkau berkati dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita pujikan, dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh kiranglah Tuhan Yesus tanah cinta pada saya. Oh kiranglah Tuhan Yesus tanah cinta pada saya. Oh kiranglah Tuhan Yesus tanah cinta pada saya. Oh kiranglah, oh kiranglah, Kita sambung lagi dengan pujian. Hati-hati gunakan tangan, mulut, kaki, dan mata. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah.
Kita sudah memuji nama Tuhan, tiba saatnya untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Kiranya Engkau berkati firman-Mu ini agar dapat menjadi teladan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom, apa kabar kalian semua? Puji Tuhan, semua dalam keadaan sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Hari ini kita masuk di minggu keempat bulan September. Luar biasa bukan? Tuhan memelihara kita semua sehingga kita bisa berkumpul lagi di acara ibadah sekolah minggu hari ini. Nah, adik-adik yang terkasih, apakah kalian sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Buka telinganya, buka pikirannya, dan buka hatinya. Duduk diam mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini ya, yang akan diambil dari Matius 21 ayat ke-28 sampai 32. Perumpamaan tentang dua orang anak. Hari ini kisahnya tentang seorang bapak yang mempunyai kebun anggur. Selain itu, bapak ini juga punya dua orang anak laki-laki. Siapa anak sekolah minggu yang laki-laki? Coba angkat tangan. Wow, ada beberapa anak sekolah minggu yang laki-laki sedang beribadah ya dengan sungguh-sungguh. Nah, suatu kali si bapak pemilik kebun anggur ini pergi kepada anaknya yang nomor 1 dan dia bilang kepada anaknya, "Anakku, pergilah dan bekerjalah di kebun anggur kita hari ini." Lalu anaknya nomor 1 menjawab, "Baik bapak, aku akan pergi." Tapi setelah itu dia berpaling dan dia tidak pergi. Sehingga mulutnya berkata baik, iya, tapi dia tidak melakukannya. Tidak lama kemudian si bapak menemui anak nomor 2 dan mengatakan hal yang sama. "Hai anakku, pergilah dan bekerjalah di kebun anggur kita hari ini." Lalu anak nomor 2 menjawab, "Tidak mau, aku tidak mau. Aku tidak mau bekerja di kebun anggur." Tapi setelah itu dia berpaling, lalu dia berpikir dan kemudian dia menyesal. Sehingga akhirnya dia berangkat pergi ke kebun anggur dan bekerja. Bapa menggambarkan Tuhan Yesus. Kebun anggur menggambarkan dunia ini. Anak nomor 1 menggambarkan orang-orang atau anak-anak Tuhan yang setelah mendengarkan firman Tuhan berkata, "Baik, aku akan melakukannya. Siap, aku akan melakukan firman Tuhan." Tetapi setelah itu dia lupa dan atau tidak melakukan firman Tuhan. Jadi melanggar firman itu lagi dan lagi dan lagi. Seperti ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka terlihat rajin, tetapi tidak melakukan firman Tuhan, hanya mendengar saja. Anak nomor 2 menggambarkan anak-anak Tuhan yang sadar bahwa dia penuh dosa, banyak kesalahan, dan mungkin susah
untuk melakukan firman Tuhan. Sehingga pada akhirnya menyesali dosanya, menyesali perbuatannya, dan menyesali hidupnya. Kemudian ketika mendengar firman itu, melakukannya. Sehingga hal ini menyenangkan hati Tuhan. Contohnya seperti pemungut cukai. Di antaranya kita mengenal Bapak Zakius yang ketika mendengar firman Tuhan, dia menyesali dosanya lalu melakukan hal yang baik seperti yang Tuhan firmankan. Melakukan firman Tuhan itu menyenangkan hati Tuhan. Ketika hati Tuhan senang, maka Tuhan akan berkenan memberkati doa dan usaha kita sehingga berhasil. Jadi adik-adik, mari kita semua belajar tidak hanya mendengar tapi melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan bisa diajarkan oleh orang tua kita, oleh guru kita, atau bahkan dari kita mengikuti ibadah sekolah minggu atau kita baca Alkitab. Kita akan tahu firman Tuhan. Nah, setelah itu mari kita lakukan supaya hidup kita menjadi diberkati dan berhasil. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Yakobus 1 ayat 22. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sekali lagi, Yakobus 1 ayat 22. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sekarang saatnya kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Tolong setiap kami Tuhan agar dapat menjadi pelaku firman Tuhan. Tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga baik di rumah, di sekolah, di lingkungan, dimanapun kami berada, kami dapat menjadi terang dan berkat karena kami menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa melakukan firman-Mu. Kami rindu Tuhan, hidup kami menyenangkan hati-Mu dan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Tuhan Yesus, kiranya Engkau juga memberkati guru sekolah minggu yang sudah mengajar kami hari ini, maupun mengajak kami untuk memuji nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua teman-teman sekolah minggu yang sudah hadir. Berdoa juga untuk orang tua dan keluarga kami. Bangsa dan negara ini juga Tuhan Engkau memberkati dan melindungi. Jauhkanlah kami semua dari mara bahaya, jauhkanlah kami semua dari melakukan dosa dan kesalahan, serta menyusahkan hati Tuhan. Dijauhkan dari sakit penyakit dan segala hal yang tidak baik. Kami rindu Tuhan, minggu depan dapat berkumpul kembali untuk beribadah sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, anak-anak-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik terkasih, akhirnya kita sampai di penghujung acara ibadah sekolah minggu online hari ini. Jangan lupa minggu depan adalah minggu